Teman-teman, di video kita kali ini masih bersama like kita Boston. Ya. Hai guys. Jadi kemarin kita udah pernah buat video ya, satu ya. Sudah. Buat teman-teman yang kenal sama aku dan juga yang kenal sama like Boston. Kita di sini pengen ngobrol tentang apa ya, kebiasaan bisa juga dibilang atau hal-hal yang sering kita alami sebagai orang Batak. Ya. Yang soal ini. Bapak Syapudan ya? Iya. Cowok kan? Bapak paling bungsu. Iya, paling bungsu di keluarga kan. So otomatis biasanya yang bungsu bapaknya orang Batak itu biasanya yang punya atau yang dapat jatah rumah ya dari opung kan. Nah tapi faktanya rumah itu masih diperebutkan. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah pernah ultimatum nggak supaya keluarga-keluarga itu jangan berebut lagi gitu? Sudah sih, cuman nanya ultimatum dengan kata-kata ya. Mampan nggak? Kayaknya nggak mempan sama mereka. Mungkin harus lebih keras lagi ultimatumnya. Atau sampai ke jalur hukum bisa? Maybe. Atau Mungkin ngumpul dulu? Sebenarnya harus ngumpul dulu. Iya. Kalau memang nanti di situ nggak ketemu titik terang, nanti kita kumpulin, kita minta ngumpul tetua-tetua gitu. Kahanggi Atau kepala desa, ya, atau penatua-penatua yang ada di ya, kampung itu gitu. Ya gitu. Oh, bisa ya. Itu dulu. Kalau memang itu nanti tak mempan juga, ya udah kita ambil jalur hukum aja. Kemungkinannya. Iya. Harusnya kalau masih keluarga sih jalur keluarga sih kalau boleh. Ya, kalau boleh jalur keluarga. Ya kita usahakan selagi bisa jalur keluarga, ya kan. Soalnya nanti kalau sudah kumpul penatua ataupun kepala desa, itu nanti kita dianjurkan secara keluargaan menyelesaikan permasalahan, kan? Kasus seperti ini menurut aku, pengalamanku, bahkan di keluargaku juga mengalami hal yang sama juga. Pernah kayak gitu, kemudian keluarga dari mama juga kurang lebih pasti kayak gitu. Yang sepengetahuan lain orang Batak banyak nggak mengalami kasus seperti ini? Ada lah banyak kan. Ya. Karena bapak dia yang paling Syapudan, paling kecil, ya. Tapi sering rebut harta gitu. Itu dia. Ada untungnya kita jadi anak paling bungsu dan ada sakitnya. Sakitnya gimana? Kalau sakitnya, ya kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus jaga itu harta pusaka itu. Yes. Kalau untungnya ya kita ya sudah dapat warisan gitu. Iya. Bisa mengembangkan di situ lah ya, kalau ada lahan, kebun. Iya. Ya. Ya kita ada uang tambahan, rumah kita perbaiki ya, oke, kita repair ya kan. Okay. Tapi untuk menjual jangan. Ya itu nggak bisa lah. Itu adat itu. Ya ada Batak nggak bisa dijual itu. Marah itu nanti. Iya, bisa. Marah nanti orang-orang. Nah, tapi ini memang bukan dijual ya. Bukan. Penjelasan ini juga udah dijelasin sama mereka. Sudah. Nggak paham juga. Kayak mana ya? Mungkin nggak paham mereka ya kan. Padahal udah bukan sekali dua kali lagi sih dibilang. Harusnya mereka lebih paham tentang adat dong. Seharusnya. Dia sementara dia ngomong raja perhata, ya kan? Tapi tak tahu ada. Ini dia aku yang sakit, yang sakitnya mikir aduh. Itulah. Tapi kadang status bapak tua ini agak berat memang kalau kita ngasih omongan gitu. Ya. Jadi dia selalu menganggap kita itu di bawah. Memang betul kita di bawah karena kita paling bungsu jadi itu. Tapi kan ada beberapa wawasan itu yang dia mungkin tak paham ya kan? Iya. Tapi aku herannya gini, kenapa dia bisa tak paham itu sementara dia raja adat? Iya, raja perhata. Raja perhata. Mamang itu masalah ini. Mungkin ya. Hotel kosong, tel, enak lah. Selagi itu di orang Batak itu masih, gak usah orang Batak, seluruh siapapun. Selagi ada iri, dengki, ya semua itu gak ada itu, gak bakalan maju. Padahal alangkah indahnya kalau kita bersaudara itu kayak Namboru, tulang bapak udah aku enak. Seandainya kita di perantauan ya, kalau kita akur, kita di perantauan, kita mikir balik kampung biar bisa ngumpul sama keluarga. Kalau enak, ini konteksnya nggak enak. Kalau konteksnya nggak enak, malas lah balik kampung balik gitu. Berantem lagi kan. Cuma apa aja tuh nanti cuma muka dua aja tuh semua. Itu pikiran kita kan. Iya benar. Nanti malam tahun baru salaman, besok berantem lagi. Nggak ada gunanya. Baik gak usah pulang gitu. Iya betul. Kalau bisa Pak di video ini
buat ini kita kasih pesan ya. Ya. Buat orang Batak khususnya, buat anda-anda yang punya status sebagai si abangan ya, Iya. sulung ya, si bapak tua gitu, pak tua lah yang paling besar gitu. Iya. Harusnya kalian jadi contoh, jadi penengah yang lebih bijak, jadi mediator buat adik-adik kalian, jadi teladan gitu. Jangan seperti kasus lain gitu Iya. ya kan, nggak ada yang membela Karena- segala macam gitu. Untuk semua pak tua bapak tua yang ada di luar sana, semoga kalian Iya, menonton. khususnya orang Batak kawan-kawan, bilang. iya, Coba khusus orang kasih Batak. pesan-pesan dulu ya. Tolong jadi contoh yang baik untuk adik-adikmu, untuk keponakanmu, anak-anakmu ya. Oh. Jangan seperti kayak yang kena sama saya. Sakit di posisi saya. Mau kemana salah, mau kita lawan keras salah. Tak kita lawan, kita kena pijak-pijak. Jangan. Sakit ya, Alangkah indahnya tuh, enak betul kalau kita akur. Itu aja. kompak ya. Kompak. Kalau kita kompak ya aduh, kemana pun kita pergi pasti ingat keluarga. Kalau kayak gitu ceritanya, kita nggak bakalan ingat keluarga. Jangan-jangan putus hubungan. Yes. Itu dia takutnya. Semoga jangan untuk kalian bapak-bapak tua yang ada Ya. di sana. Semua kawan-kawan yang dengar ataupun ada di keluarga kalian kasih contoh lah. Khususnya buat keluarga lain pun Ya. yang dengar, keluarga Hei keluargaku, siapa tahu kau Pak nonton. Dede ya, betul. Ingatkan dulu ya, biar tobat orang itu. Kau orang-orang berpendidikan, buka pikiranmu. Yes. Kau sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah itu aja. Ya. Sama mereka. Ya, buat saudara-saudara kita orang Batak gitu, kalau anak siap udang itu udah secara otomatis ya, auto rumah itu buat anak siap udang cowok ya, cowok. Jadi jangan lagi kalian rebut-rebut dengan cara apapun gitu, dengan masalah hati dengki, iri hati, jangan. Kalian punya agama, agama apapun pasti mengajarkan yang baik loh. Ya. Jangan menyakiti, jangan punya hati dengki, marah segala macam. Mana? Tiap minggu tuh gereja. Matanya soalnya Nah, ini apa? dia ada makka tai jago alai najolo di minaro main nggak beda ini naro Beda, kok bisa beda? ya itu lagi bilang dia Berubah. katanya enak kali dia Cuman dia yang bilang ya, berubah. enak kali lah dia ngomong ngubah-ngubah adat itu Itu. siapa dia bukannya dia raja Batak. Jadi rumah itu jadi punya setan gitu ya. Makanya aku bilang di video kemarin mungkin gara-gara adik dia itu yang paling musuh sudah meninggal, jadi mungkin dikira dia gara-gara dia masih ya jadi aku lah Ya kan ada anaknya. makanya Kok Pak Aris masih bisa loh. Ini masih ada anaknya loh. Jadi nggak kau anggap ini manusia, nggak kau anggap ini anaknya. Waduh, gawat. Jadi ini apa ini angin? Tiang. Ini Pak Dede gitu ya. Lahir dari Ini masih hidup Pak Dede. orangnya. Jadi ahli waris dari bapaknya juga berhak dong gitu kan? Ya, Iya. betul. Juga waktu masih hidup opung diwariskan kan? Ya, Dan nggak diwariskan pun itu Nggak secara kayak gini, otomatis gitu loh. keluarga dari tulang ya. Ah, Jadi kan belum berapa lama itu meninggal opung itu kan, opung itu laki kan. Begitu meninggal opung itu selesai dari pemakaman besoknya mereka. Siapa anak paling bungsu tulang paling bungsu. Langsung orang tulang itu abang-abangnya serahkan. iya. Ini rumah untukmu karena kau paling bungsu. Yes. Kalau kau nanti ada duit, kau nggak usah betulin rumahmu misalnya. Ini dulu betulin. Ini rumah untukmu, tapi dengan catatan Jangan jual. Ya. Kalau kau bagus sih boleh. Lebih bagus memang. Karena itu rumah apa namanya? Rumah pasaktian, rumah pusaka. Iya, pusaka lah, nggak bisa dijual itu. Nggak bisa dijual. Jadi buat orang-orang Batak ini harus didengar, apalagi kalian yang generasi Gen Z, Ya, milenial, Gen Z, mungkin nggak tahu ya, kan? mungkin. Kau jual pula Ya. rumah warisan itu nggak bisa. Nggak bisa. Harus ngerti adat Batak, gitu. Mungkin ada kalau kita berani jual lagi nih ya. Adat itu kan karma dari adat itu pasti ada. Pasti ada. Soalnya dulu ada gini. Mereka jual rumah pusaka, hidupnya susah. Yes. Ada dampak. Ya ada dampak. Makanya jangan sampai lah kena dampak gitu. Iya. Lebih baik kita mencegah kan daripada Iya. mengobati kan. Kalau kita mikir-mikir gimana lagi butuh duit, sebutuh apapun duit kalau rumah pusaka janganlah. Iya.
Tapi sejauh ini masih layak pertahankan, perjuangkan ya. Masih. Karena itu hak ya. Iya. Kalau di Batam layak, siapa nempati rumah, nanti direbut atau gimana enggak? Itu dikosongkan dulu, kunci semua. Itu memang aku kemarin sebelum berangkat aku pesan sama orang tulang gitu. Iya. Tulang tolong tengok rumah. Oh. Jadi kalau nanti apapun apa terjadi, nanti aku seandainya aku balik nanti dari Batam ini balik kampung mau nengok rumah. Rumah ada perubahan atau gimana ya aku tanya dulu sama tulang itu. Iya betul. Kenapa ini? Iya. Kalau tulang itu ngomong itu kerjanya sana. Baru aku tanya. Iya. Gitu. Barulah diselesaikan. Iya. Gini ya, sedangkan kita ngontrak, datang yang punya rumah, kita lagi nggak di situ. Dia yang punya rumah, dia seenaknya masuk. Nggak bisa, itu bisa dipidanakan bisa. Ya harus minta izin lah. Tetap harus ada uangnya. Biarpun gitu. itu hartanya punya dia, tapi kita posisi ngontrak. Kalau dia masuk tanpa seizin kita dan kita lagi nggak ada di situ, dia bisa kena pidana. Bisa dilapor. Bisa. Apalagi dia melanggar hukum Ya, kan, tak mencuri dia di situ, merusak gitu kan. Seandainya pun dia tak mencuri, kita bilang mencuri pun dia bisa. Bisa kena dia. Bisa kena. Makanya. Siapa suruh kau masukkan izinku? Kan Iya, bilang, kau udah tahu kami nggak ada di situ, kenapa kau masuk? Nah itu punya kita, itu punya aku, itu hartaku ya kan gitu. Makanya itulah khususnya orang Batak yang siap banget. Pak tua kalau nggak betul bisa juga ya dipasak kepala itu. Iya betul. Iya kan? Betul. Nggak selalu Pak tua harus kayak gini. Tapi kalau udah jalannya nggak benar, bu itu pasakon Bapak tua dipasakon betul. Makanya batu dongan-dongan. Iya. Nah, narung di Soalnya sana. kalau Batak mah. Tugas SD, dongan-dongan SD, khusus nalak Batak. Bo pena hosia banget. Modo boy panggil aku, unang madebek kamu soni tuang gimuna siap udah. Jangan ada unsur sakit hati. Acik doa teten yang gimuna. Butima. Iya, cete. Molo tu penang moding ang gimuna siap udah nih. Arong pegeleng madebek kamu soni. Manarita do terdini yang gimuna. Iya. Dan senang, tak sonang terdini. Sendal dan harung bawa anak di bawa mulu gua sudah tong do kan Tetap harus di situ juga. Iya. Kenapa? Karena belum menikah. Terkecuali sudah menikah, ya oke. Kecuali nikah lagi si ibu Ya, itu. kalau sudah nikah lagi si ibu itu, Udah lain nama gak bilang. itu bisa kapan saja itu bisa di rangkap. Iya. Ini konteksnya enggak kan? Ya, konteksnya enggak. Ya itulah memang agak ribet juga yang Bang Batak ini ya kan. Sampai berdarah-darah di depan mataku ada di kampung itu. Betul lah. Bawa pahang dari rumah. Ih, keluar kami juga kayak gitu. Makanya kadang malas aku pulang kampung kayak gitu. Jadi seolah-olah kita mikir gini, balik pun nanti di kampung muka seolah-olah cuma formalitas saja kita mikirnya. Berantem lagi. Tanggal 31 malam air mata buaya Desember. Air mata buaya. Aku nggak ngulangin lagi. Di tahun ini, tahun baru ini, sampai ke depannya aku berubah lah, nggak akan ulangi lagi. Apa? Orang hari malu beda. Aku berangkat main ya, nggak boleh. Udah. Iya. Udah diulangin lagi ya kan? Kalau respon mama gimana Mambo? Respon mama perihal masalah rumah ini. Iya. Ya mama berkeras lah melawan mereka juga. Iya. Karena mama sudah tahu istilahnya seluk beluk apa yang terjadi di keluarga itu ya kan. Pokoknya kalau rumah itu hak kita lah gitu. Ya. Makanya aku bilang sama mama, kalian jangan takut. Selagi aku masih hidup, masih sehat, Yes. jangan takut. Perjuangan terus. Kalau mereka mau adu otak, ayo. Kalau mereka permintaan mereka adu keras, ayo adu fisik. Iya. Ya aku siap lah ini. Kalau aku kalah ya terserah. Sampai hukum pun boleh lah. Hukum pun boleh kalau kayak gitu. Makanya aku bilang, kalau tolonglah jangan pancing otak kotor itu aja. Iya lah, kita bagus-bagus lah. Kita bagus-bagus. Sementara gini, kemarin kami pernah ribut, udah aku bilang, aku masih sopan, aku ngomong, masih kupandang dia orang tua. Kalau aku nggak sopan lagi, nggak kupandang lagi dia orang tua. Kata-kata ngumpat, kata-kata kasar itu udah keluar sama dia. Teman fisik pun udah kayaknya. Udah. Gitu, Nah, aku bilang, aku dulu pernah dicekek di sini seminggu, bekasnya hilang. Yalah, bertobatlah buat keluarga Bertobatlah ini. Sebelum Tuhan datang. Iya, itu kan hak orang, jangan kalian rampas rumah itu hak siap udan, jangan direbut-rebut, jangan lagi kalian perdebatkan gitu loh, ya kan lah. Seharusnya iya. senang lah.
rumah itu dibagusin. Kalau ngumpul ada biar tempat enak. ngumpul Nah, keluarga gitu. gitu, ada ulaun, pesta Jadi, segala macam. Turun dari mobil istilahnya nih, nengok rumah, wah udah cantik. Udah Kan bagus senang ya? kan? Iya. Kalau kayak rumah-rumah ada masih kayak gitu, sebelum di repair ya kan? Oh ini rumah peninggalan orang tua. Ya oke lah, ada rasa senangnya masih nengok gitu ya. Iya. Tapi kan mikirnya kan begitu kita masuk kan pasti nengok semua. Gimana ini rumah ini? Benar. Ada yang bocor nggak? Waduh kayunya sudah busuk, apalah segala macam gitu ya kan? Kalau nggak diperbaiki, tong sihat tahu. Iya. Nggak diperbaiki, apanya gunanya mereka di sini? Itu pula. Mereka udah tinggal di sini, perbaiki ini aja masalah kecil tak bisa katanya pula. Diperbaiki pun salah. Secara logis itu kan udah milik kalian. Harusnya orang itu nggak usah ikut campur lagi. Iya, Mau dicat ke, mau direnov ke, Iya. jangan ikut campuri gitu loh. Makanya kemarin aku bilang sama tukang, kawan berurusan kan kami. Sudah kami bilang lanjut. Iya betul. Jangan dengerin mereka. Mereka itu bukan urusan. Iya. Aku yang urusan sama mereka. Yang punya kalian kan gitu, yang punya rumah kalian. Sementara spesial pun uang kami nggak minta sama mereka. Jadi mereka gini, ceritanya gini. Mereka sempat bilang kalau mau bagusin rumah itu, nge-repair rumah itu, kita harus ngumpul, kita harus dana bersama. Dari dulu berapa puluh kali Ya jadi. Mana ada kepikiran mereka? Yang jelas Nggak jelas. Ini bukannya awak minta duit dari mereka, itu dari dana pribadi kami untuk ngebagusin itu karena ya tahu lah namanya rumah udah layak direparasi ya kan. Tetap juga salah. Aturannya senang lah. Oh rumah itu makin cantik gini. Ini nggak tahu apa di benaknya mereka itu semua. Iya. Semoga lah dalam waktu dekat ini kalau keluarga Lek Boston nonton video ini, kita berharap mereka berubah, orang yang bersangkutan ya, berubah dan kalian ikhlaskan, hati lapang dada, damai. Memang rumah itu milik mereka lah gitu. Jangan kalian buat unsur sakit hati, dengki, elat, latih, jangan lagi lah. Berdamailah semua keluarga. Lebih aku lebih damai kan. Lebih aku lah. Iya, damai itu indah gitu loh. Kita hangat, makan sama gitu, canda tawa, teleponan enak gitu loh. Buat keluarga-keluarga orang Batak, semoga termotivasi dengan video ini. Aku damai sentosa lah gitu loh. Iya. Jangan berantem sama keluarga, kawan-kawan ini apa? Sedarah kan? Sedarah. Ya, itulah harapan kita. Jadi video ini memang sesi yang terakhir supaya mengingatkan atau buat motivasi orang-orang Batak di luar sana supaya tidak terjadi hal yang sama seperti Lek kita Boston ini. Thank you Lek buat kedatangan waktunya di podcast Silaban. Lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya kan? Semoga keluarga lain juga dikuatkan lah. Semoga masalahnya cuma selesai ya kan? Jangan berlarut-larut. Kita berserah sama Tuhan aja. Iya, semoga mereka bisa bertobat lah. Jangan benar, jangan main iri hati lagi lah. Oke, aku pamit undur diri. Aku Samuel Silaban dan aku Boston Roberto Pardede. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. See you.